Perkenalkan, nama saya Putri Dwi Yuniarti, NIM 19 17 20 11 16. Saya dari kelas 3 Ekonomi Syariah F, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto. Video ini semata-mata saya buat guna memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Ilmu. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai sesat nalar atau logical fallacy. Pada Bapak dosen Bapak Teguh Trianton, semoga berkenan untuk menonton video ini hingga selesai. Pada video ini saya akan membahas 3 poin mengenai sesat nalar. Yang pertama, pengertian sesat nalar. Yang kedua, jenis-jenis sesat nalar. Dan yang ketiga, contoh sesat nalar yang pernah saya temui. Untuk lebih lengkapnya, silahkan disimak. Yang pertama, pengertian sesat nalar. Apa itu sesat nalar? Sesat nalar adalah proses penalaran atau argumen yang sebenarnya tidak logis, salah arah, dan menyesatkan. Kesesatan ini terjadi karena adanya gejala berpikir yang disebabkan oleh pemaksaan prinsip-prinsip logika tanpa memperhatikan relevansinya. Kesesatan relevansi terjadi ketika seseorang menarik kesimpulan yang tidak memiliki relevansi dengan premisnya, atau secara logis kesimpulan tidak terkandung dalam premisnya, bahkan tidak merupakan implikasi dari premisnya. Poin yang kedua yaitu jenis-jenis kesesatan penalaran. Dalam perkembangan logika terdapat berbagai jenis kesesatan dalam penalaran. Namun sampai saat ini belum ada jenis kesesatan penalaran yang dianggap baku dan disepakati oleh para ahli. Hal itu karena cara berpikir manusia yang terus mengalami kesesatan yang bervariasi. Namun secara garis besar terdapat 2 jenis kesesatan penalaran sebagaimana yang dikemukakan oleh Sukadijo, yaitu kesesatan material dan kesesatan formal. Kesesatan material adalah kesesatan yang terutama menyangkut isi atau materi penalaran. Kesesatan ini dapat terjadi karena 2 faktor. Yang pertama, faktor bahasa yang menyebabkan kesalahan dalam menarik suatu kesimpulan, atau sering disebut dengan kesesatan bahasa. Faktor yang kedua yaitu tidak adanya hubungan yang logis atau relevan antara premisnya dengan kesimpulannya, sering disebut dengan kesesatan relevansi. Yang akan saya jelaskan lebih lengkap yaitu mengenai jenis-jenis kesesatan relevansi. Jenis-jenis kesesatan relevansi itu ada 6. Yang pertama, argumen ad hominem. Kesesatan ini yang disoroti bukanlah penalarannya, melainkan orangnya. Bila orang yang mengemukakan gagasan itu disenangi, maka gagasannya akan diterima. Sebaliknya, jika seseorang yang mengemukakan gagasannya itu tidak disenangi, maka gagasannya akan ditolak. Kemudian jenis yang kedua yaitu argumentum ad populum, merupakan suatu argumen yang keliru yang mengambil kesimpulan bahwa suatu preposisi itu benar karena dipercaya oleh banyak orang. Dengan kata lain, jika banyak yang percayakan hal itu, maka hal itu pasti benar. Kemudian yang ketiga yaitu argumentum ad verecundiam atau argumentum authoritatis. Authoritatis sendiri merupakan bahasa Latin yang artinya kewibawaan. Nilai suatu penalaran yang paling utama ditentukan oleh keahlian atau kewibawaan orang yang mengemukakannya. Jadi, suatu gagasan dianggap benar karena gagasan tersebut dikemukakan oleh seseorang yang terkenal karena keahliannya. Jenis yang
menoratio elenchi. Kesesatan ini terjadi bila seseorang menarik kesimpulan yang sama sekali tidak berhubungan atau tidak memiliki relevansi dengan premisnya. Jadi, 3 kesesatan yang telah saya sebutkan sebelumnya itu dapat dikatakan bagian dari kesesatan ini. Kesesatan ini biasanya mengutamakan prasangka, emosi, kepercayaan mistis, dan perasaan subjektif. Contohnya, Fitri itu anak bungsu, dia pasti manja. Kemudian jenis yang kelima yaitu kesesatan karena generalisasi tergesa-gesa. Orang yang melakukan kesesatan ini biasanya tergopoh-gopoh menarik kesimpulan yang berlaku umum atau general, sementara sampel yang dijadikan titik tolak itu kurang bahkan tidak memadai. Contohnya, aksi-aksi unjuk rasa yang terjadi akhir-akhir ini berlatar belakang politik. Kemudian jenis yang terakhir yaitu kesesatan karena komposisi. Kesesatan ini terjadi karena suatu prediksi yang seharusnya hanya dikenakan kepada satu atau beberapa individu dalam suatu kesatuan, namun seseorang justru dikenakan kepada kesatuan tersebut secara keseluruhan. Contohnya, Polo adalah seorang pengedar narkoba, namun seseorang mengambil keputusan bahwa seluruh keluarga Polo merupakan pengedar narkoba. Itulah penjelasan mengenai kesesatan material. Jenis kesesatan yang kedua yaitu kesesatan formal. Kesesatan formal adalah kesesatan yang dilakukan karena bentuk atau forma penalaran yang tidak tepat atau tidak sahih. Ini terjadi karena adanya pelanggaran terhadap prinsip-prinsip logika mengenai term dan proposisi dalam suatu argumen. Kesesatan formal terbagi menjadi 8 jenis. Yang pertama, fallacy of four term, yang artinya kekeliruan karena menggunakan 4 term. Yang kedua, fallacy of undistributed middle, yang artinya kekeliruan karena kedua term penengah tidak mencakup. Yang ketiga, fallacy of illicit process, yang artinya kekeliruan karena proses tidak benar. Yang keempat, fallacy of two negative premises, yang artinya kekeliruan karena menyimpulkan dari 2 premis yang negatif. Yang kelima, fallacy of affirming the consequent, yang artinya kekeliruan karena mengakui akibat. Yang keenam, fallacy of denying antecedent, yang artinya kekeliruan karena menolak sebab. Yang ketujuh, fallacy of disjunction, yang artinya kekeliruan dalam bentuk disjunktif. Dan yang terakhir, fallacy of inconsistency, yang artinya kekeliruan karena tidak konsisten. Itulah beberapa jenis dari sesat nalar. Poin yang ketiga yaitu contoh sesat nalar. Contoh sesat nalar yang ada di daerah saya yaitu saya sebagai anak perempuan yang belum menikah, ketika saya menyapu ruangan dan itu tidak bersih, maka orang tua akan mengatakan nyapune bersih ben bojone aja brewokan, yang artinya menyapulah hingga bersih sehingga kamu tidak mendapatkan suami yang berbrewok. Orang-orang di sini meyakini bahwa seseorang anak perempuan yang belum menikah jika menyapunya tidak bersih itu kelak akan mendapatkan suami yang berbrewok. Padahal kedua hal tersebut tidak ada hubungannya sama sekali. Karena secara nalar jika kita menyapu tidak bersih, otomatis ruangannya akan masih kotor dan jika digunakan pasti tidak nyaman. Kemudian contoh berikutnya yaitu anak perempuan yang belum menikah itu tidak boleh duduk di pintu. Katanya
nanti jadi perawan tua. Perawan tua itu artinya seorang anak perempuan yang tidak kunjung menikah hingga usia yang cukup dewasa. Kedua hal tersebut sama sekali tidak ada hubungannya, namun orang-orang di sini mempercayai hal tersebut. Secara nalar, seseorang yang tidak kunjung menikah itu karena berbagai faktor. Yang utama karena memang belum dipertemukan dengan jodohnya. Yang kedua mungkin karena kurangnya pergaulan. Yang ketiga mungkin kriterianya yang terlalu tinggi sehingga belum dipertemukan dengan jodohnya, bukan karena di pintu. Secara nalar itu seseorang yang duduk di pintu otomatis itu akan menghambat seseorang yang akan melewati pintu tersebut. Alangkah lebih baik kita duduk ya di kursi atau di tikar, intinya bukan di jalan, bukan di tempat orang jalan atau melewati tempat itu. Jadi menurut saya kedua contoh itu termasuk sat nalar, yaitu jenis argumentum et populum. Sekian video saya mengenai sesat nalar atau logical fallacy. Terima kasih pada Bapak dosen dan teman-teman yang telah berkenan menonton video saya hingga selesai. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan saya pada video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.